Halo, nama saya Gabriela Pina Polomanusila dengan NIM 24-103-123-2006-3. Di sini saya ingin memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kekuasaan sah dan tidak sah. Kita juga akan belajar konsep kepemimpinan yang berbasis pada nilai dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Kita juga akan belajar cara meningkatkan kemampuan mendengar dalam berkomunikasi. Serta kita akan memecahkan masalah pada PTVWX dalam kinerja mesinnya. Silahkan disimak baik-baik. Mari kita ilustrasikan perbedaan dari pemimpin sah versus tidak sah. Di suatu kota ada dua perusahaan. Satunya perusahaan bernama Zingen dan satunya lagi perusahaan bernama Violon. Oke, sebelum itu mari kita lihat perusahaan Pak Zingen. Pak Zingen ini bernama lengkap Zingen Ardiatma. Beliau merupakan direktur resmi PT Zingen. Beliau ini karakternya bijak, terbuka, dan visioner. Jadi tidak heran banyak karyawan-karyawan yang menyukai beliau. Pak Zingen dipilih secara legal oleh direksi dan disetujui oleh karyawan-karyawan pada rapat yang ditentukan oleh mereka. Moto Pak Zingen: jadi pemimpin itu soal kepercayaan, bukan kekuasaan. Oke, sekarang kita ke perusahaan Ibu Violon Mareta. Dia ini merupakan pemimpin sementara PT Violon, tapi dia ngeklaim ini secara sepihak. Karakternya ya otoriter, tertutup, suka main perintah. Cara dia meraih jabatan ini tuh dengan ngeklaim tanpa proses resmi. Jadi kayak oke, mulai sekarang gue yang ngatur semuanya. Lo semua gak usah banyak tanya. Moto dia itu, gue yang pegang kendali dan lo semua harus ikut. Jadi, apa bedanya? Pak Zingen merupakan pemimpin yang sah, punya dasar hukum, adil, dan dipercaya. Kalau Bu Violon merupakan pemimpin yang gak sah, gak jelas prosesnya, dan hanya bikin kacau. Jadi, apakah kalian paham sampai di sini? Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan dan penerapannya. Menurut saya, kepemimpinan itu bukan hanya perintah atau kekuasaan, tapi adalah gaya memimpin yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika. Kita ambil contoh di perusahaan Pak Zingen. Ketika perusahaan tersebut melakukan rapat, Pak Zingen sebagai direktur harus mendengarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh karyawan-karyawan tersebut. Karena Pak Zingen bertugas untuk merangkul karyawan-karyawan tersebut. Selain merangkul karyawan-karyawan, Pak Zingen juga bertugas menjadi teladan bagi karyawan-karyawannya. Semisal, jika kita datang ke kantor harus jam 7. Pak Zingen tidak boleh telat karena dia merupakan direktur dan pemimpin untuk karyawan-karyawannya dan harus mencontohkan hal yang baik. Sekarang kita akan mempelajari cara meningkatkan kemampuan mendengar dalam komunikasi. 1. Fokus pada lawan bicara. Yang kedua, kita jangan memotong pembicaraan. Apalagi jika orangnya belum selesai untuk membicarakan apa yang mereka bicarakan. Yang ketiga, kita hanya bisa memberikan respon nonverbal seperti anggukan kepala, kontak mata, dan ekspresi wajah. Yang keempat, setelah lawan bicara kalian selesai berbicara, kalian bisa menanyakan ulang pesan yang kalian tidak pahami. Yang kelima, ajukan pertanyaan yang relevan. Karena bertanya menunjukkan bahwa kamu tertarik dan benar-benar memperhatikan isi pembicaraan. Yang keenam, kita harus mengendalikan emosi kita agar komunikasi tersebut berjalan baik tanpa konflik. Di suatu hari, PT VWX mengalami masalah karena kinerja mesin yang tidak optimal.
Apakah solusinya? Yang pertama, perusahaan perlu memasang sensor dan sistem monitoring otomatis untuk memantau kinerja mesin secara real time. Yang kedua, lakukan penjadwalan pemeliharaan rutin agar mesin tetap dalam kondisi prima atau baik. Yang ketiga, berikan pelatihan kepada teknisi agar mampu mendeteksi dan menangani masalah mesin lebih cepat. Yang keempat, gunakan laporan data performa untuk menganalisis efisiensi dan mendeteksi potensi kerusakan sejak dini. Dan yang terakhir, buat tim pengawas khusus yang bertugas memantau dan mengevaluasi mesin setiap hari. Dengan pengawasan yang baik, kinerja mesin akan meningkat, produksi lancar, dan kerugian bisa ditekan. Nah guys, sampai di sini apakah kalian paham? Jika tidak paham, silakan tinggalkan komen. Tenang, nanti dijawab kok komenan kalian. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.